Kami mau RUU ini dibatalkan. Kalau kalian tidak mau kami seperti ini, janganlah membuat undang-undang yang melenceng dari keadilan sosial. Hah? Ini udah trending apaan? Kok ada pembuatan undang-undang? Isinya nggak bener lagi. Nggak bisa ini dibiarin. Hah? Trending apaan? Coba-coba mana mau lihat? Lihat deh. Masa pemerintah mau bikin undang-undang baru tapi kita aja rakyat nggak tahu? Serius? Wah, nggak bisa dibiarin sih. Coba-coba forward ke grup lain. Hah? Ada apa ini? Kok grup rame-rame? Hah? Petak umpet? RUKUHP? Halo semuanya, saya mengumpulkan teman-teman di sini untuk mendiskusikan berita yang sedang hangat di Twitter semalam. Ini bagaimana ya? Apakah kalian tahu bahwa DPR merencanakan undang-undang dan akan mengesahkannya? Iya, gimana ini? Kita aja sebagai rakyat tidak diberitahu bahwa mereka sudah merancang undang-undang. Masa sudah disahkan? Ini tidak adil untuk rakyat Indonesia. Nah, betul banget. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata pasal yang sudah direncanakan bertentangan sekali dengan dasar sila negara kita yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal seperti ini ingin disahkan. Kalau begitu, bagaimana jika kita mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa di berbagai universitas untuk mengikuti masa ini? Alangkah baiknya tindakan kita ini tidak diketahui oleh para kelelawar itu, agar kita bisa memperjuangkan hak-hak negara Indonesia ini. Nah, betul itu. Aku setuju. Kita harus menyuarakan suara rakyat Indonesia kepada kelelawar itu. Jadi, kapan kita akan mengumpulkan masanya? Bagaimana jika lusa? Karena kita harus merancang strategi masa ini agar berjalan dengan tertib dan lancar. Nah, benar banget tuh. Usah, waktu yang tepat untuk kita melaksanakan aksi di depan gedung DPR. Setuju! Kalau kalian tidak mau kami seperti ini, janganlah membuat undang-undang yang melenceng dari keadilan sosial. Sabar. Tunggu ketua ke DPR kami datang. Harap semuanya tenang. Apa rame-rame? Kalian ini mahasiswa terpendidik, ngapain buat ricu-ricu seperti ini? Makanya Pak, ajak kami para ketua BEM untuk rapat. Ajak kami rapat, Pak. Selamat sore. Karena kita semua sudah berada di sini, maka kita sudah bisa memulai membahas RUU ini. Apa yang sudah kami rancang adalah pasal-pasal terbaik yang kami berikan kepada rakyat. Bilang kalau benar, pasal-pasal yang dibuat menguntungkan para masyarakat. Lantas, mengapa masih ada pasal-pasal ambigu yang terus di RUU KUHP? Apakah pasal-pasal itu masih bisa menguntungkan? Beberapa pasal yang dianggap kontroversial, salah satunya adalah pasal mengenai kebebasan berpendapat, Pak. Di sini tercantum dalam pasal 218 ayat 1 yang berbunyi, tiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat atau martabat presiden dan wakil presiden bisa dipenjara selama 3 tahun 6 bulan. Dari satu pasal ini saja sudah terlihat bahwa kebebasan berpendapat di negara kita dalam mengkritik presiden itu terkungkung, Pak. Maka dari itu, pasal tersebut akan membuat presiden seolah-olah sewenang-wenang menjalankan tugasnya. Cukup sampai di sini saja. Semoga para dewan dapat memahami isi dari apa yang saya sampaikan. Baik, kami di sini juga membuat undang-undang dengan berbagai macam pertimbangan. Pasal mengenai berkritik pun ditujukan untuk menghormati presiden. Bukankah memang seorang masyarakat, para masyarakat harus menghormati presiden tanpa menghancurkan nama baiknya? Begini para dewan perwakilan yang kami hormati,
Kami akan menerangkan satu pasal dengan penuh harap kalian bisa ikut mempertimbangkan dalam pengesahan rancangan RUU KUHP. Sementara masih banyak pasal yang kalian rancang dalam merugikan masyarakat Indonesia. Mohon pertimbangannya para dewan yang kami hormati untuk mengesahkan RUU KUHP ini. Kami segenap mahasiswa Indonesia sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mengutarakan apa yang membuat warga gelisah atas disahkan RUU ini. Kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi titik dari sumber keresahan para warga Indonesia. Dengan begitu, kami tidak akan mundur sebelum hak-hak rakyat direnggut para petinggi negara ini. Kalian ini mahasiswa, kenapa malah mengurusi masalah warga, sedangkan warga saja tidak ada yang protes. Malah kalian para mahasiswa yang melakukan demo ini. Tugas kalian itu belajar dan bersiap menjadi generasi penerus, bukan malah sok melenceng menjadi pahlawan begini. Maksud Bapak itu gimana? Kami di sini menyuarakan keresahan warga. Dampak dari undang-undang itu sangat merugikan seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Dan itu hanya menguntungkan bagi para pejabat. Negara ini tidak pernah bisa maju apabila para pejabat membangun undang-undang yang merugikan seperti ini, Pak. Salah satu cara kami sebagai mahasiswa untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengumpulkan para massa dengan harap suara kami akan didengar oleh para dewan sekalian. Lalu, sebenarnya mau kalian ini apa? Kami mau RUU KUHP ini dibatalkan. Tidak semudah itu untuk membatalkan undang-undang yang telah dibuat. Maka dari itu, usulan dari kalian akan menjadi pertimbangan bagi kami. Baik Pak, kami akan segera mempermasalahkan masalah ini. Kami harap masalah ini dapat diselesaikan. Hal ini akan membuat warga semakin resah apabila ini tidak diselesaikan dengan waktu yang cepat. Benar, Pak. Kami berharap para anggota dewan dapat dengan cepat menyelesaikan masalah ini. Kami ingin dengan segera undang-undang itu dibatalkan. Baik, kami akan segera menyelesaikannya. Untuk itu, kalian harus memberitahu para massa untuk bubar dan menunggu hasil sidang dan kooperatif. Baik Pak, kami akan segera membubarkan masa ini. Baik, rapat ini saya tutup. Terima kasih. Ya Dek, bagaimana perasaan Anda sebagai mahasiswa bahwa ternyata Dewan Perwakilan Rakyat kita resmi untuk membatalkan RUU KUHP ini? Tentunya saya sangat-sangat amat senang karena ini adalah berita gembira sekali untuk masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun juga masyarakat Indonesia sangat menginginkan sekali RUU KUHP ini dibatalkan. Oke. Baik, sekian adalah berita bahagia bagi kami bahwa RUU KUHP yang melenceng dari pasal Undang-Undang Dasar telah resmi dibubarkan.